Baik, kelas Puskam kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi Excel. Kalau minggu kemarin kita perkenalan apa itu Excel dan gunanya apa. Sekarang kita coba praktek atau kita eksekusi cara penggunaan Microsoft Excel itu sendiri. Ya, kalau yang sudah biasa menggunakan Excel berarti tinggal kita pengulangan. Nah, yang pertama, kalau kalian buka laptop di sana mungkin bisa sambil buka materi yang Bapak share di chat tadi. Pertama ini adalah Excel lembar pertama, kita belajar buat tabel yang seperti ini. Ini tabel sederhana di Microsoft Excel. Ini tampilannya Bapak bagi dua biar lemak jimatnya. Nah ya, terbagi dua tak tampilan jadi monitor kamu? Tidak, Pak. Halo, suara Bapak bisa didengar? Terbagi dua, Pak. Ya, terbagi dua ya. Tampilannya ya, bukan layarnya ya. Nah, yang ini kalau seandainya kamu nak buat tampilan layar dua seperti ini, tinggal kamu ditekan tombol di keyboard itu ada tombol Windows, tombol gambar kotak 4 itu ditekan, kemudian panah ke kiri atau panah ke kanan. Ya, jadi kalau misalnya ini asalnya, ini Bapak ulangin, Bapak tahu ada yang buat. Nah, misalnya tampilnya seperti ini awal, dan kamu pengen dikecilkan, ini kita klik dulu satu, ya, terserah di mana baik, kemudian kita tekan tombol Windows pada keyboard. Tekan tombol Windows dulu, kemudian panah ke kiri. Maka akan secara otomatis terbagi separuh. Nah, kalau kita nak buat sebelahnya, kita klik pula mana yang nak kita kecilkan tadi. Mana yang mau kita kecilkan, kita tampilkan seperti ini, kita klik. Klik itu fungsinya memastikan bahwa lembar kerja itu yang lembar kerja itu aktif dan akan kita kecilkan. Ya, kemudian tekan tombol Windows pada keyboard, kemudian panah ke kanan. Jadi secara otomatis layar kita atau tampilannya, bukan layarnya yang terbagi dua, tapi tampilannya. Karena kalau layarnya yang terbagi dua rusak laptop. Nah, sekarang seperti ini. Kita mau buat, oh ini sudah terlalu sulit. Kita belajar buat kolom yang ini dulu. Nomor, nama, kemudian nomor NIM nama. Ya. Usahakan teks pertama kali seperti ini ada daftar absen. Ya, kalau kalian lihat di sini ada tulisan daftar absen. Ini usahakan di baris pertama. Nulisnya di baris pertama seperti ini. Daftar absen. Ya. Kemudian untuk buat yang ini kalau kamu lihat dia makan 2 baris ya. Nah, kita yang pertama ini kita buat yang 1 baris dulu. Jadi yang kita buat adalah nomor, NIM, nama, satu lagi keterangan. Jadi kita buatnya di sini. Ya, kita buatnya di sini. Nomor, usahakan dari kolom A.
ini kemudian NIM, kemudian di sini nama. Untuk pengaturannya kita tinggal klik, kamu lihat di mana sih pensilnya? Nah, kamu lihat di sini antara A kolom B ini kan ada perbatasan. Ada perbatasan. Kalau kamu pointer Bapak tampil nggak di monitor kamu yang bergerak-gerak ini? Agak hilang-hilangan, Pak. Hilang-hilang, Pak. Tapi ada ya. Iya, Pak, nampak Ya. tadi, Pak. Nah, kamu lihat, kamu perhatikan ini kolom A, ini kolom B, atau ini Bapak kasih warna dulu biar lebih jelas. Ini kolom ini. Nah, ini kan warna kuning dan ini warna oranye. Warna oranye apa bukan cek itulah ya. Nah, di antara kolom A dan kolom B itu kalau kita arahkan pointernya ke tengah-tengah itu, maka pointer atau yang biasa kita sebut mouse itu berubah tanda, jadi tanda tambah yang kiri kanannya ada panah. Nah, itu diklik. Tinggal kalau kolom itu nak kita kecilkan, kita geser ke kiri, atau kalau nak dibesarkan NIM, itu tinggal kita geser ke kanan. Itu juga dengan kolom nama. Nama lebih besar lagi, berarti lebih jauh lagi kita nariknya. Nah, ini atau ada satu lagi, misal kita buat keterangan. Kalau daftar tabel itu biasanya kan ada ujungnya pasti ada keterangan. Ini tinggal kita lebarkan. Kemudian di dalam daftar tabel ini seperti yang kalian lihat di sini, ini ada nomor. Ya, ada nomor. Kita tinggal klik di sini, tinggal ketik di sini nomor 1. Kemudian ketik nomor angka 2. Angka 3, angka 4, angka 5, terus sampai ke bawah. Tapi cara itu tidak salah, cuma tidak benar. Ya, karena di Excel ada cara termudah. Kalau itu tadi caranya tidak salah, kalau misalnya kita ngetik model itu kita tulis angka 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak salah. Tapi yang bagusnya karena kita sudah di Excel, kita pakai cara yang ringkas. Jadi misalnya ini angka 1 dan 2 diketik ya tanpa spasi, tanpa titik. Kemudian ini kamu blok 2 iko. Jadi kolom angka 1 dan angka 2-nya kita blok. Terus lagi kamu lihat di sini. Setelah kamu blok ya, setelah kamu blok angka 1 dan angka 2 ini, blok secara bersamaan, lihat di sudut kanan bawah. Sudut kanan bawah ini ada titik siko. Kalau mouse atau pointer kamu arahkan ke titik itu, maka pointernya akan berubah jadi tanda tambah warna hitam. Nah, kalau dia sudah berubah menjadi tanda tambah berwarna hitam, itu kalian tekan dan tarik ke bawah, atau bahasa ininya di drag. Maka angkanya akan berubah. Ini tampilannya Bapak kecilkan lagi. Misalnya ini Bapak hapus lagi. Kita lihat. Ini kita tarik. Dan ini kita tarik sebanyak yang kamu pengen angkanya. Misalnya di sini
batas 30. Berarti di angka 30 lepas. Udah gerak Pak itunya Pak. Udah bergerak? Pak, kursornya udah bergerak, Pak. Iya Pak, Di komputer Bapak bergerak? Dari tadi Pak, Di tak layar bergerak. kami, ya, Pak. Kami Oh, juga udah bergerak? bingung. No, Dapat ngapa Pak, printernya Pak. ngapa Iya, Pak. ngomong? Berarti Benar, benerlah kaki berarti nonton di YouTube ya. Jadi kita lihat Bapak ulang lagi. Kita coba stop dulu share screen-nya. Kemudian kita buka lagi. Kalau sekarang bergerak ada? Ada tak angko? Bergerak, Pak. Ada. Aman Pak, aman Pak. Udah Pak. ada. Nah, sekarang Bapak ulangi menampilkan angka ini buat kemudian di blok. Ada tak bergerak? Iya Pak, Aman udah. Pak. Ada, Pak. Nah, Pak, itu deret angka dia menyesuaikan angka pertama dan angka kedua ya. Kalau kamu tarik, seandainya di sini kamu ngetiknya angka 3, begitu kamu tarik caro tadi, maka dia akan mengikuti kelipatan lompat satu angka. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ya, jadi dua angka ini menentukan angka berikutnya. Nah, terus kalau sudah, seandainya tabelnya sudah jadi seperti contoh, misalnya kita nak buat tabel seperti ini, lah jadi banyak kolom, banyak barisnya lah jadi lah sama. Kita tinggal buat garis. Buat garisnya terserah nak dari mana narik. Yang pasti mana yang nak kita garisi harus kita blok. Jadi misalnya dari nomor. Dari nomor itu bisa pakai keyboard, bisa pakai mouse ya untuk ngeblok. Nah, sekarang Bapak praktekkan pakai mouse dulu. Ini Bapak tarik ke biasanya cak ini kebanyakan mahasiswa kalau ngeblok ditarik dulu ke kanan, baru tarik ke kiri, ke bawah. Atau kebalikannya, narik ke bawah, baru ke kanan. Cara yang singkatnya, ini kita blok dulu di ujung, terserah nak ambil dari mana, dari tulisan nomor atau dari angka 20. Ya, di blok, kemudian langsung tarik baik ke kanan bawah. Maka otomatis kanan dan bawahnya juga terblok. Selesai. Terus cara nampilkan gambar dari sini, nampilkan garis, ya, dari icon border font, kemudian di sini ada border atau klik kanan. Klik kanannya di daerah yang kita blok ya. Kalau seandainya kamu klik kanan di luar, misalnya di sini Bapak praktekkan klik kanannya di luar yang kita blok, maka bloknya lepas, hilang. Jadi ngebloknya di wilayah yang kita klik kanannya di wilayah yang kita blok. Kemudian klik format cell, ya, format cell, klik. Dia masih mikir. Nah, tampilnya ini. Kemudian pilih border. Terus ini kita tentukan dulu bentuk garisnya yang cak mana. Kita pengennya cak mana. Misalnya untuk yang pinggir kita pilih yang tebal. Jadi ini siko, ini siko, ini siko, ini siko. Terus nak garis tegak yang di tengah cak mana? Misalnya kita pengen yang garis titik. Kita pilih dulu, terus kita klik letaknya. Kaget ini seluruh garis yang tegak di tengah itu bentuknya putus-putus. Dan misalnya garis melintang
yang di tengah kita pakai yang titik-titik halus seperti ini. Kemudian tekan OK. Nah, inilah jadinya. Ya, ini jadinya tidak kelihatan karena memang halus. Tadi kita coba ganti. Kita ganti biar kejingoan. Misalnya kita ganti garis 2 untuk yang tengah. Dan kalau memang diwarnain, bisa diwarnai juga garisnya. Seandainya seluruhnya nak kasih warna merah biar jelas. Klik lagi. Kalau yang dia garis 2, kita klik garis 2, ngilang. Warnanya kita tentukan warna. Kemudian ini garis. Kemudian yang garis titik, kita klik lagi garis titik, baru klik sini. Terus yang tebal, kita garis juga, klik juga. Kemudian tekan OK. Nah, ini jadinya, ya. Ini jadinya yang kita buat tadi. Nah, ini untuk tabel yang paling sederhana. Nah, Pak, ini kan tulisan nomor, NIM, nama, keterangan itu ada di pinggir. Cak mana cara nengah yang ini, pecah yang ada di sebelah kanan. Mana sih? Gerak ya. Bergerak ada komputer kamu di komputer? Belum, Pak. Loh. Tidak, Pak. Tidak. Ya, tak. Nah, kalau misalnya nak buat yang di tengah pecah ini, pecah yang ada di sini, kamu lihat di contoh di PDF, nama itu kan ada di tengah antara garis kiri dengan kanan, atau NIM, atau yang cak ini kehadiran. Itu kita tinggal klik yang di sini. Ini tadi. Pak, suaranya hilang, Pak. Belum hidup suaranya, Pak. Bapak lagi unmut. Kenapa unmute ya? Di mute tadi. Iya ya. Lama mau ya hilang suara Bapak tadi? Agak lama juga, Pak. Oh, ngapa tidak ngomong? Baru Lama, Pak. Pak. Sekitar setengah jam, Pak. Setengah jam. Udah nyampe 5 menit, Pak. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, kita lanjut. Sekarang pertanyaannya, cak mana cara buat yang ini? Kamu lihat di file PDF itu tulisan
daftar absen. Ya, daftar absen itu dia ada di tengah-tengah kolom B, C, D, E, F, G, H, I. Sedangkan di Excel yang Bapak buat, dia cuma ada di A. Kalau nak langsung kita buat di center cak tadi, cak tulisan nama, NIM, nomor, keterangan, kita klik, misalnya kita praktekkan, maka yang akan terjadi seperti ini. Dia di tengah memang cuma hurufnya terpotong gala-gala. Nah, ya. Cak mana caranya biar jadinya seperti ini? Ya. Ini kita blok dari kolom A. Dari kolom A, kolom B, terus ditarik kolom C, kolom D. Itu kalau kita pakai mouse. Kalau kita pakai keyboard, arahkan dulu pointernya di kolom yang paling pinggir dan paling atas, deretan yang nak kita satukan. Kemudian kamu tekan tombol Shift di keyboard. Ya, ini Bapak tekan tombol Shift. Kemudian panah ke kanan. Nah, pecah kayama itu. Ya. Terus, cak mana nengahnya? Ada dua langkah. Langkah pertama kita lihat di alignment, ya, dari home, ya, bisa jadi posisi menu bar kamu ada di page layout atau di formula. Ini balik ke home. Sudah home, lihat alignment. Kemudian di alignment di sini ada icon yang bertuliskan merger and center. Ya, merge and center. Itu tinggal diklik. Maka otomatis akan pindah. Nah, sama halnya dengan yang ini. Dengan yang ada di kotak. Bentar. Berapa tahun usia? Tadi kita nak minta. Nah, ya. Ini yang sudah jadi. Sekarang kita pengen yang ini. Apakah yang terjadi? Apa itu? Halo. Halo. Nah, kamu lihat di file PDF itu posisi nama, posisi seperti posisi nomor, kita lihat dari pinggir, posisi tulisan nomor itu ada di kolom B. Ya, ada di kolom B, terus kita lihat juga barisnya ada di baris ketiga dan baris keempat. Ya. Nah, ini sama membuatnya dengan yang kita buat ini tadi. Tuh. Ya. Buat yang ini sama cak kita buat yang ini. Caranya kita blok, misalnya ini nomornya Bapak hapus lagi, Bapak hapus dulu. Misalnya kita pengen buat yang ini, nomor, tulisan nomor ada di dua baris, ya, baris ketiga dan baris keempat. Kita lihat, nah kebetulan sama baris ketiga dan keempat. Ini kita blok dari tulisan nomor baris ketiga, khusus kolom nomor ya, khusus kolom nomor. Kemudian ke nomor 4, ke baris keempat. Kemudian kita klik
merge and center. Terus name kita blok juga jadi merge and center. Itu kemudian nama sama pakai merge and center. Terus lagi ini posisinya tidak sama dengan yang ini. Ya. Yang di Excel yang Bapak buat posisi tulisannya letaknya tidak sama dengan yang ada di PDF. Yang di PDF itu ada di tengah-tengah nian. Sedangkan yang di Excel yang Bapak buat itu ada di bawah. Nah, cara menengahkan ini ya, cara menengahkan ini kalau tadi kita ambil center di icon tadi, kita ambil yang berikutnya kita tengah ke pucuk pakai middle. Ya, middle itu tengah di antara atas dan bawah. Kalau center itu antara kanan dan kiri, ya. Ini middle. Nah, jadilah yang seperti ini. Oke. Kemudian untuk tulisan kehadiran nomor 1 2 3 4 5 itu juga sangat mudah, ya. Misalnya ini kita hapus dulu. Kita ganti. Ini kita ganti letaknya dari nomor 1. Kemudian sebelahnya 2. Kemudian 3, kemudian 4, terus 5. Lalu ini kita atur dulu sedemikian rupa. Ngeblok untuk ngatur besar dan kecilnya itu bagusnya kalau kamu geser sikok-sikok itu bisa. Ya, tidak masalah. Tapi kita ribet. Nah, ngaturnya besar kecilnya sama apa tidak. Cara cepatnya, ini kita blok dari kolom ya. Dari nama kolomnya, dari A, B, C, D, G, dan seterusnya. Kita blok mana yang nak kita sama ke ukurannya. Terus kita tarik. Kita arahkan pointer kita di antara pembatas antara nama kolom sampai pointernya berubah jadi tanda tambah, kiri kanannya ada panah. Itu diklik dan ditarik. Kalau nak dibesarin tarik ke kanan, nak dikecilin tarik ke kiri. Nah, kamu lihat dia secara otomatis akan berubah. Ini kita besarin. Yang ini kita kecilin. Dan ukurannya sama. Kalau kamu tidak percaya, silakan kamu print dan kamu ukur. Ya. Kalau Bapak percaya ukurannya sama. Terus menengahkan angkonya sama kayak tadi, kita cukup pakai center. Nah, Cak Manum buat daftar isinya. Ya. Buat daftar isi tulisan kehadiran sama dari kolom D, E, F, G, H. Ini kita klik kanan, bisa. Jadi kalau tadi dari sini bisa, ya, merge and center atau klik kanan. Klik kanan. Gimana ya? Oh, dia berubah, teman-teman. Ya, kita langsung bayar dari sini. Cara yang paling dekat, merge and center. Kita tinggal tulis kehadiran. Nah, kayak itu. Untuk garisnya sama, tinggal di blok dan ditarik. Ya, atau kita pakai yang ini baik biar simple. Nah, itu adalah cara buat tabel. Kemudian ya, mudah-mudahan bisa cara buat tabel. Kemudian ini fungsi matematika. Ya, fungsi matematika. Kalau fungsi matematika tuh yang paling sering kita pakai adalah penjumlahan. Kemudian di sini ada pembagian. Ada perkalian. Ada lagi pengurangan.
Ya. Kalau seandainya di Excel kita nak nyari penjumlahan, kita tinggal sama dengan, ya ini kalau untuk hitung-hitung langsung, misalnya 1000 sekian ditambah 2, misalnya itu, kita tinggal ketik langsung tanpa spasi ya. Untuk penulisan rumus di Excel atau di aplikasi mana baik, tanpa spasi, lalu di enter, ya, lalu di enter, atau pembagian. Jadi penulisan rumusnya ini Bapak tampilkan, ya, untuk bisa nampilkan dikasih tanda kutip, atau misalnya pembagian, misalnya 1000, ya sama dengan 1000 dibagi 4. Cara nulisnya cak itu. Maka hasilnya akan 250. Cara nulisnya cak ini sama dengan langsung baik 1000 dibagi 4. Atau perkalian. Perkalian misalnya sama dengan 1000 dikali bukan pakai X ya. Perkalian pada Excel itu bukan pakai X, tapi pakai tanda bintang. Kemudian kali 2, maka hasilnya akan 2000. Nah, itulah. Kemudian pengurangan, sama pengurangan misalnya 90 dikurang 10. Maka hasilnya akan 80, itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Dan bisa. Halo? Iya, Pak. Nah, beda lagi kalau seandainya, ya, seandainya di sini ada angka. Misalnya, suara apa tuh? Misalnya di sini ada angka 100 atau tabel ya, tabel misalnya ada 200 sekian atau angka sekian, kemudian di sini ada angka lagi, kemudian di sini ada jumlah mahasiswa, misal jumlah, intinya jumlah ya, jumlah apa, misalnya di sini ada 4, ada 7, ada 5, ada ini. Nah, kalau di sini ada deret angka yang seperti ini, kemudian di sini ada pertanyaan pengurangan, intinya disuruh nyari pengurangan, kemudian disuruh nyari penjumlahan, atau disuruh nyari perkalian. Ya. Nah, malam Pak, malam minggu dan laju kayaknya. laju. Lupa mati ke Nah, yang seperti ini siapa tuh? PSAE Pak, tanya dia nih. Bermotor Pak, klik ya tisaknya. Siapa tuh? Puncak Mahrab berarti. Siapa tuh? Nazifa ya? Kik Pak, kik Pak. Siapa? Komputer Mute aja, Nazifa. Pak, biasanya di mute oleh host. Oke ya. Kasihan kalau di-kick nggak masuk lagi kayaknya. Kayak maju. Nah, kita lanjut dikit lagi. Nah, seandainya kalau ini tadi, kalau misalnya kita ngetik langsung angkonya, itu kalau kita nak nyari-nyari perkalian, misalnya kita lagi ngitung-ngitung, atau ketik kalkulator, kita tinggal buka Excel, langsung baik kita ketik. Tapi kalau dalam bentuk data seperti ini, seperti yang di Excel, misalnya ada latihan tugas atau ada daftar mahasiswa, misalnya kamu jadi operator,
dan disuruh ngitung. Seandainya di sini dipinta kalau pengurangan berapa, pengurangan atau penjumlahan, ya contoh 2 dulu. Nah, cara ngitungnya kita tidak perlu lagi. Nah, cara tadi misalnya 100 dikurang berapa tuh? Kurang 6. Nah, kita tidak perlu seperti itu. Tidak perlu seperti ini. Karena kita sudah ada tabel. Ya. Kalau sudah ada data seperti ini, kita tinggal kalikan saja nama selnya. Sel itu ini. Selnya itu misalnya di angka 100. Nah, angka 100 ini selnya adalah lihat kolom apa, ya. Lihat dia ada di kolom apa dan di baris keberapa. Itu nama selnya. Jadi ini selnya kolom E, kemudian di baris 35, berarti sel ini sel E35. Atau bisa kalian lihat di sini. Di name apa ini? Name cell, apa name tag tadi? Ya, kita lihat sini. Nah, name box. Atau misalnya nih, name box yang 100 itu E35. Kita lihat yang di bawah 2554. Jadi E36. Ya. Jadi kita tinggal kita kalikan atau jumlahkan atau di pengurangan sesuai fungsi, sesuai permintaan. Ya. Jadi cara memakainya, kita tinggal sama dengan tanpa spasi ya. Kemudian kita klik dulu sel mana yang di depan, yang jadi patokan, misalnya ini 100. Kita langsung klik B angka 100 itu, maka nama name box-nya akan jadi sendiri. Ya, kemudian itu pengurang kita kurang langsung. Kemudian kita klik angka 6. Maka tinggal enter ya, habis baterai. Udah minta casan apa? Laptop. Cepat. Ya. Kemudian tinggal enter. Maka akan 94. Kemudian untuk penjumlahan ini penambahan ya. Kita tinggal sama dengan ya. Cucukkan. Ya, kabelnya. Mana itu? Itu kabelnya. Hah? Tertarik. Itulah aku tadi nak di dalam. Lagi sekilas. Tidak baca bahaya. Ya, jadi cari gangguan dikit. Ini penjumlahan. Ini tinggal kita sama dengan. Kemudian klik angka 100-nya. Kemudian kita kasih tanda tambah. Terus kita klik angka 6. Ya, jadi tinggal kita enter. Nah, Pak, cak mana yang di bawahnya? Yang di bawahnya kita tidak perlu lagi ngetik cak arrow tadi. Ini tinggal kita blok sebatas mana datanya. Kemudian kita lihat di bawah sudut kanan bawahnya ada tanda titik sama cak yang tadi waktu kita membuat angka no deret 1 2 3 4 5. Ya. Arahkan pointernya ke situ. Dia berubah jadi tanda tambah warna hitam, kemudian diklik dan tarik ke bawah. Maka otomatis akan jadi dewek. Oke, sampai sini. Paham? Ada nak tanya enggak? Mudah-mudahan kate. Nah, sekarang ya sebagai latihan biar agak panas dikit. Ya, latihan ini silakan kamu buat 3 tabel. Kalau tadi baru
yang Bapak kasih materinya Excel, ya yang ini. Yang ini, yang Bapak kasih contoh, ini. Kemudian satu lagi ini. Nah, kamu salin di Excel, ya. Di Excel seperti Bapak bilang kemarin, di set ini bisa ditambah ya, lembar kerjanya 3 seperti ini, jadi set 1, set 2, dan set 3. Nah, kamu buat ini di Excel, kamu ketik contoh semirip mungkin. Yang ini angka-angkanya baik, yang tanda warna merah, tanda lingkar merah ini tidak usah dibuat. Jadi kamu cukup buat yang data di tabel. Yang merah ini itu petunjuk. Ya. Ini contoh rumusnya. Ya, contoh rumusnya silakan dipakai, silakan dibuat. Ya. Ini langsung di copy tapi ke bawah ya. Seperti pembagian, ini kan baru ada di baris pertama. Silakan penuhkan. Izin Pak, tidak bergerak Pak layarnya Pak. Iya. Sip. Yuk. Sekarang bergerak ada? Ini bergerak ada? Ya ada Pak. Tadi itu kosong nih Pak. Sebelum dijelasin itu. Oke, sip. Terima kasih. Nah, tugasnya ya sebagai latihan, kamu buat 3 tabel ini. Yang judulnya materi daftar tabel, daftar absen, materi Excel, kemudian fungsi matematika, dan buku kas. Di sini sudah ada petunjuknya. Contoh rumusnya juga sudah ada. Silakan dibuat, nanti dikumpulnya paling lambat Sabtu depan. Ya. Kumpul di e-learning juga. Ini ada contoh rumus. Rumus ini kalau kamu ketik sesuai contoh, dia maka akan hasilnya langsung jadi. Misal di sini B4 C4 dibagi berarti 100 dibagi 2. Maka di sini KG hasilnya akan 50. Ya. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Nah, untuk perpangkatan tidak usah dibuat ya. Untuk perpangkatan tidak usah dibuat, jadi cukup sampai pengurangan. Perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan. Untuk perpangkatannya tidak usah dibuat. Karena angkonya sulit juga dipahami. Oke? Dan itu kalau sudah jadi, kalian kopikan ke bawah. Jadi seluruhnya kaget, yang tampil bukan rumus kaca ini, melainkan langsung angko-angko dia. Ya. Kemudian yang buku kas, kalian pahami dan petunjuknya di sini ada. Ya, ini contoh rumusnya F5D6E6. Yang penting kamu samakan dengan posisinya, ada di baris mana, ada di kolom mana. Ya, ini buat satu file ya, bukan 3 file. Jadi kalian letaknya di set 1, set 2, dan set 3. Bapak harap tidak ada yang melakukan kecurangan dengan ngopi file kawan. Karena masih mudah. Nah, sampai sini ada pertanyaan antara materi dan tugas.